podcast Meja Hijau. Saya Wildan VS Abdillah dan hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Dirga Kurniawan, panggil saja Dirga. Hai. Dan Faris Rizky Ardana, panggil saja Faris. Faris. Dan langsung kita ke podcastnya, cekidot. Oke, hari ini kita mau bahas apa? Kayaknya hari ini kita bakal bahas tentang cyberbullying deh. Memangnya apa sih cyberbullying? Cyberbullying itu tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti internet atau pesan untuk mengintimidasi atau merendahkan orang lain. Apa sih contoh dari cyberbullying? Nah, contoh-contoh dari cyberbullying itu seperti mengirim pesan atau komentar jahat, menyebarkan informasi palsu atau hoax, terus mengakses pribadi milik orang lain ke komputer pribadi, menghina seseorang di media sosial. Masih banyak lagi lah yang saya nggak bisa sebutin satu-satu. Mungkin Dirga bisa lanjutin. Misalnya kayak membuat grup yang menjelek-jelekan orang lain, menggunakan akun palsu untuk mengirim pesan jahat, dan masih banyak lainnya lah. Bagaimana cara mencegah agar tidak terkena cyberbullying? Cara mencegah agar tidak terkena cyberbullying dengan cara mencegah informasi pribadi agar tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan cara kita harus berhati-hati sebelum memposting apapun di media sosial. Kita harus berpikir apakah sesuatu yang kita post adalah informasi pribadi yang penting atau tidak. Nah, lanjut. Memangnya apa sih dampak dari cyberbullying? Bagi korban, dampaknya bisa berakibat pada mental dan fisiknya. Pada fisiknya, korban dapat merasa gampang lelah dan depresi karena sakit kepala. Bahkan bisa juga menyebabkan seorang sampai tunda. Pada media korban menjadi merasa malu, mudah marah, terus khawatir yang berlebihan, menjadi tidak percaya dengan orang lain, kehilangan minat pada hal yang disukai, dan masih banyak lagi. Jadi gieris. parah sih. Apa sih hukuman bagi orang yang melakukan tindakan cyberbullying? Pada dasarnya tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa tidak mendiskusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Adapun hukuman mereka pada pasal 27 ayat 3 UU nomor 19 tahun 2016 adalah terpidana di penjara selama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Secara hukum, orang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat melakukan upaya pengaduan kepada aparat penegak hukum setempat, yaitu polisi. Gue gak pernah Sekian podcast dari kami. Sampai jumpa di video podcast berikutnya. Sebelum pergi, boleh gak kita gua pantun dulu nih? boleh dong. Bayar Shopee pakai uang cash. Cakep. Pesan barangnya dari Kenya. Cakep. Terima kasih telah menonton podcast kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Halo guys, selamat datang di podcast Meja Hijau. Saya udah Faisal, panggil saja Wildan dan kita kedatangan tamu. Hari ini kedatangan tamu Dirga Kurniawan. Hai, panggil saja Dirga, dan Faris Rizky Ardana, panggil saja Faris. Kok tidak ada bodoh? Dan langsung saja langsung podcastnya. Hai. Halo guys, selamat datang di podcast Meja Hijau. Saya Wildan VS Abdillah dan hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Dirga Kurniawan
Hai. Dan Faris Rizky Adana. Panggil saja Faris. 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 Dan selamat datang di podcast Meja Hijau. Dan kita mulai saja podcastnya. Cekidot. Halo guys, selamat datang di podcast Meja Hijau. Hari ini, salah. Nah, lanjut. Memangnya apa sih dampak dari COVID? Bagi korban, dampaknya bisa berakibat pada mental dan fisiknya. Pada fisiknya, korban dapat merasa gampang lelah dan jadi depresi karena sakit kepala. Bahkan bisa juga menyebabkan seorang sampai bunuh diri. Pada mental korban menjadi merasa malu, mudah marah, khawatir yang berlebihan dan menjadi tidak percaya dengan orang lain, kehilangan niat pada hal yang percaya dan masih banyak lagi. Parah sih. Bagaimana cara mencegah kita agar tidak terkena cyberbullying? Cara mencegah agar kita tidak terkena cyberbullying dengan mencegah informasi pribadi agar tidak digunakan oleh orang lain. Dengan cara kita harus membaca sebelum posting apapun di media sosial. Kita harus berpikir apakah sesuatu yang dikatakan adalah informasi pribadi yang penting atau tidak. Apa sih emangnya hukuman bagi orang yang Enggak. oh saat laju-laju? Oke, hari ini kita mau bahas apa? Hari ini materi pembahasan kita kayaknya cyberbullying deh. Gue gagal. Jangan Kamu juga. Kamu juga ya. bagaimana cara Una. bagaimana cara mencegah kita agar tidak terkena Ini yang kesalahan. Iya. bagaimana cara Oh iya.